Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Maharani dari jurusan Teknik Sipil kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kesetimbangan kimia part 2, yaitu poin ke-6 sampai ke-9. Cakupan materi yang akan saya bahas hari ini adalah yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi, yang kedua ada menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp, yang ketiga hubungan Kc dan Kp, kalau yang keempat ada aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia sendiri adalah keadaan di mana seiring dengan berjalannya waktu, tidak terjadi perubahan konsentrasi baik pada reaktan maupun produk, meskipun reaksi masih tetap berlangsung. Masuk ke materi yang pertama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Faktor yang pertama ada perubahan konsentrasi. Jika menggunakan asas Sutelier, penambahan reaktan yang akan berdampak terhadap perubahan konsentrasi reaktan untuk lebih tinggi akan menggeser reaksi ke arah kanan atau ke arah produk, dan begitu juga sebaliknya. Faktor ini menjadi pilihan yang sering diambil pada sektor industri untuk memperbanyak produk dan meningkatkan efisiensi dari proses pembentukan produk tersebut. Faktor yang kedua ada faktor dari perubahan suhu. Jika suhu satu sistem meningkat, kesetimbangan kemudian akan bergeser ke arah reaksi yang meningkat atau menggunakan panas. Reaksi endotermis karena mempengaruhi panas reaksi. Perubahan atau pergeseran arah reaksi akan terjadi ke arah eksotermis yang melepaskan atau memproduksi panas jika suhu pada sistem meningkat. Lalu faktor yang terakhir ada perubahan tekanan. Pada kesetimbangan kimia, saat perubahan tekanan sistem terjadi, maka reaksi akan bergerak ke arah reaksi dengan jumlah mol yang sedikit. Hal itu terjadi karena pada senyawa berfase gas, perubahan tekanan diikuti dengan perubahan volume. Dalam penentuan ini, reaksi harus berada dalam keadaan stoichiometris, di mana koefisien senyawa pada reaksi sama dengan jumlah mol yang terlibat. Masuk pada materi yang kedua, yaitu menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp. Kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial disebut kesetimbangan parsial, dinyatakan dengan lambang Kp. Di sini mewakilkan pressure yang berarti tekanan. Konstanta atau tekanan kesetimbangan tekanan atau Kp adalah perbandingan tekanan parsial produk dengan tekanan parsial reaksi yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing pada suatu reaksi kesetimbangan. Kp adalah suatu kesetimbangan parsial gas yang terjadi dalam reaksi fase gas. Dilansir dari White tersebut, parsial karena gas yang berada pada suatu ruangan akan memberi tekanan ke segala arah. Hal ini disebut dengan tekanan parsial. Di sini ada contoh soal dari kesetimbangan Kp. Yang pertama dengan sejumlah 2 mol gas N2O4 ditempati ke dalam ruangan dan bereaksi setengahnya menghasilkan 2 mol gas NO2. Jika tekanan dalam sistem tersebut sebesar 2 atm, berapakah nilai totalnya kesetimbangan gas reaksi tersebut? Pertama, yang harus dilakukan adalah menentukan konsentrasi zat pada keadaan setimbang. Jika gas N2O4 yang terdisosiasi menjadi gas NO2 halus setengahnya, maka gas N2O4 yang tersisa adalah 11 mol. Kita pakai cara MRS atau mula reaksi dan sisa. Jadi kita dapat sisanya reaksi adalah 1 dan untuk produk adalah 2. Setelah ditentukan konsentrasi zat pada kesetimbangannya, kita mencari tekanan masing-masing zat dalam reaksi. Pertama, tekanan N2O4 dari dengan rumus mol N2O4 dibagi total reaksi dikali 2 atm. Itu sama dengan 1 mol per 3 mol dikali 2 atm. Kita dapat hasilnya adalah 0,66 atm. Lalu yang kedua, tekanan NO2 dicari dengan bagi mol NO2 dengan total mol reaksi dikali 2 atm, yaitu 2 mol per 3 mol dikali 2 atm, dan kita mendapatkan hasil 1,33 atm.
Lalu kita cari Kp-nya dengan tekanan NO2 dipangkatkan 2 per tekanan N2O4, yaitu 1,32 pangkat 2 dibagi 0,66. Lalu akhirnya kita mendapat keseimbangan nilai parsial gas tersebut sebesar 2,64 atm. Lalu ada soal kedua dengan soal gas amonia terurai menjadi gas nitrogen dan nitrogen menurut reaksi 2NH3 menjadi N2 plus 3H2. Sekarang parsial NH3, N2, dan NH3 masing-masing adalah 1,5 atm, 0,5 atm, dan 1,5 atm. Tentukan hari ditetapkan keseimbangan tersebut. Nah, dari soal di atas, kita bisa langsung masukkan ke rumus Kp, yaitu tekanan N2 dikali tekanan H2 per tekanan NH3, yaitu 0,5 atm dikali 1,5 atm pangkat 3 per 1,5 atm pangkat 2. Hasilnya adalah 1,6875 per 2,25 atm kuadrat. Lalu kita dapat hasilnya 0,75 atm kuadrat. Jadi tetapan gas dari hasil tersebut adalah 0,75 atm kuadrat. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu hubungan antara Kp dan Kc. Kesetimbangan kimia dinyatakan dengan penetapan kesetimbangan yang disimbolkan dengan Kc. Kc merupakan rasio dari perkalian konsentrasi senyawa-senyawa reaktan dibagi perkalian konsentrasi senyawa-senyawa produk. Untuk reaksi homogen dalam fase gas, konsentrasi senyawa dilambangkan dengan tekanan aksial atau P, sehingga tetapan kesetimbangan dinyatakan dengan lambang Kp. Hubungan antara Kc dan Kp dinyatakan dengan persamaan Kp sama dengan P pangkat B dari senyawa B dikali P pangkat M dari senyawa C dibagi P pangkat A dari senyawa A, di mana Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat M, dan M adalah B plus M kurang B plus M kurang. Lalu ada contoh soal yang pertama dari hubungan Kp dan Kc dengan soal tentukanlah arah pergeseran kesetimbangan dari reaksi 0,12 molar gas karbon oksida dan gas 0,4 molar gas klor yang membentuk 0,42 molar gas kobalt klorida pada suhu 77 derajat Celcius. Itulah besar Kc dan Kp reaksi tersebut. Yang pertama kita lakukan adalah mencari Kc-nya dari reaksi yang ada di soal. Jadi kita masukkan ke rumus Kc, yaitu COCl atau gas kobalt klorida dibagi CO dikali Cl2 sama dengan 0,42 dibagi 0,12 dikali 0,4. Lalu Kc-nya adalah kita mendapat Kc-nya 8,75 atm. Setelah diketahui Kc-nya, kita mencari T dan delta R tersebut. Karena di soal derajatnya masih Celcius, kita ubah menjadi dari Kelvin, yaitu dengan ditambah 77 derajat Celcius kita tambah dengan suhu 3 dan kita mendapat 350 derajat Kelvin. Lalu kita cari delta dan dengan mengurangi total produk dengan total reaktan, yaitu 1 kurangi 2 kita mendapat 1 dengan 1. Lalu setelah kita dapat Kc dan delta M-nya, kita masukkan ke rumus Kp, yaitu Kc dikali R RT pangkat delta M, yaitu 8,75 dikali 0,082 dikali 350 pangkat min 1. Lalu hasil yang kita dapat adalah 8,75 dikali 28,7 pangkat min 1, dan hasil akhirnya adalah 0,3 atm. Maka didapatkan Kc reaksi sebesar 8,75 atm dan Kp reaksi sebesar 0,3 atm. Itu soal yang kedua dari hubungan Kp dan Kc dengan soal diketahui reaksi kesetimbangan sebagai berikut: N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3 jika suhu ruangan 178 derajat Celcius dan harga Kp sama dengan 2,9 kali 10 pangkat minus 3, maka harga Kc adalah R sama dengan 0,082 L atm per derajat Kelvin. Pertama, kita ubah dulu suhunya menjadi Kelvin dan
mencari delta N-nya. Seperti tadi, kita cara mengubah gaseous ke derajat Kelvin adalah dengan menambahkan gaseous dengan 273 derajat. Itu kita mendapatkan hasil yaitu 491 derajat Kelvin. Dan delta N-nya adalah 2 kurang 4, lalu kita mendapat hasil jadi menjadi minus 2. Setelah itu kita mencari nilai KC-nya. Misalnya rumus KC yaitu KP dan RT per RT pangkat delta N. Kita masukkan KP-nya di sini yaitu 2,9 kali 10 pangkat minus 3 per 0,082 dikali 451 pangkat minus 2. Kita dapat hasil yaitu 2,9 kali 10 pangkat minus 3 per 36,982 pangkat minus 2. Lalu hasil terakhir yang kita dapat adalah 3,96 dan kita bulatkan menjadi 4. Jadi kita dapatkan harga KC-nya adalah 4 ppm. Kita masuk ke materi yang keempat atau yang terakhir adalah aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Reaksi kesetimbangan banyak diterapkan dalam proses industri kimia. Tujuannya adalah untuk memperoleh hasil produksi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, para ahli kimia industri berusaha mencari metode yang tepat agar dapat memperoleh produksi yang maksimal dan juga optimal. Ini ada beberapa contoh penerapan kesetimbangan kimia di industri. Yang pertama adalah dalam pembuatan asam sulfat. Pembuatan asam sulfat dilakukan melalui proses kontak. Caranya adalah dengan membakar belerang murni di udara agar berbentuk gas SO2. Kalau ditulis dalam reaksi kimianya yaitu S ditambah O2 akan menjadi SO2. Nah, ada beberapa penggunaan asam sulfat di manusia. Yang pertama ada sebagai bahan dasar pada cat, plastik, aki, tekstil, dan bahan. Kedua, bisa digunakan dalam proses pemurnian minyak tanah. Yang ketiga, sebagai bahan dasar pupuk amonium sulfat atau ZA dan asam fosfat atau H3O4. Lalu bisa untuk menghilangkan karat besi pada baja yang sebelumnya dilapisi seng atau timah, dan terakhir untuk membuat zat aktif. Sekian dari presentasi materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.